Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Menghembuskan nafas sembari mempersiapkan diri, kurai grendel pintu kamar lalu membukanya perlahan. Mendapati Mas Abdu sedang berkacak pinggang, membelakangi masih dengan posisi berdiri. "Ada apa, Mas?" tanya aku dengan nada datar dan normal, agar dia tahu aku tidak takut sama sekali padanya. Mas Abdu memutar badan menghadapku, menatapku dengan tajam, sembari menaikkan sebelah alisnya. "Apa maksudmu, Gauri? Apa yang kamu inginkan kali ini? Mengapa kamu datangi Freya? Mau ditaruh di mana mukaku sekarang, ha?" Mas Abdu memberikan rentetan pertanyaan dalam satu tarikan nafas. Aku tersenyum sinis dalam hati. Dari sapaan Mama menjadi kamu. Semarah itukah Mas Abdu padaku sampai merubah sapaan itu? "Menurut Mas, apa yang salah? Aku hanya mengunjungi teman lama." "Apa yang salah dari itu?" Aku menjawab santai. "Mengunjungi? Kamu gak dengar gunjingan para tetangga sekeliling? Mereka bilang kamu sudah melabrak Freya. Mau ditaruh di mana mukaku sekarang? Kenapa Mas jadi dengerin omongan tetangga sih? Tinggal abaikan saja. Apa susahnya?" Aku melangkah santai ke tempat tidur. Namun sebelum aku sampai ke sana, tiba-tiba Mas Abdu menarik dan mencengkeram lengan kiriku, membuatku menatapnya sangat dekat. "Dan gara-gara kamu, Freya memblokir semua akunku. Bahkan dia tidak mengangkat telepon dariku. Bukan ini yang aku inginkan." Akhirnya ucapan tak terduga meluncur dari bibirnya. Aku tertawa senang sekali, seperti baru saja mendapat door prize. "Oh, jadi itu penyebab sebenarnya, Mas. Mas gak malu mengungkapkan itu padaku?" Kini senyum sinis mengembang dari wajahku. Dia melepaskan tangannya dari lenganku. "Bukan seperti itu, Gauri. Aku hanya gak mau hubungan baik yang udah terjalin berakhir begitu aja karena gunjingan orang." Mas Abdu mencari alasan dan suaranya mulai melembut. "Jujur aja, Mas, gak usah ditutup-tutupi lagi. Sebenarnya apa yang udah terjadi antara Mas dan Freya?" Kali ini suaraku yang agak sedikit meninggi, namun masih bisa kutahan. "Aku udah tahu kalau Mas bohong, bahwa Mas yang menghubungi dan mengajak Freya bertemu di luar." Mas Abdu terdiam. Dia mengenyakkan diri di sisi tempat tidur. Kali ini tak ada lagi raut emosinya. "Mas juga harus tahu, aku pun menyimpan rasa malu sehabis bertemu Freya tadi pagi. Aku tahu sejak awal bahwa Freya tidak mungkin melakukan hal-hal yang dibicarakan pengunjing di luar sana. Ini semua gara-gara kebohongan Mas sendiri. Apa Mas tahu itu?" Ku tatap dia yang masih menunduk. "Sekarang katakan padaku, Mas, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang Mas inginkan?" tanyaku lagi. "Aku masih mencintai Freya hingga saat ini, Gauri." Mas Abdu berbicara lirih, namun terdengar jelas, menusuk ke hati dan juga indera pendengaranku. Tentu saja aku syok mendengar pengakuannya barusan. Tanpa sadar langkahku mundur hingga bersandar pada tembok kamar. Aku butuh tempat untuk menopang tubuhku yang tiba-tiba melemas. "Maaf jika kejujuran ini menyakiti hatimu, Gauri." Mas Abdu belum berani menatapku. "Ceritakan padaku semuanya, Mas, tanpa ada satupun yang ditutupi, sehingga aku bisa membuat keputusan yang terbaik untuk pernikahan kita ke depannya." Aku sedikit merasa aneh dengan nada ucapanku. Mas Abdu menatapku penuh keraguan. "Ceritakan padaku, Mas." Aku mengangguk sembari memerintah. Mas Abdu menelan ludah, kemudian menunduk. Dia mulai berkisah tentang Freya, wanita yang masih tersimpan di dalam hatinya. Kisah yang diceritakan Mas Abdu barusan sungguh menyakitkan bagiku. Jadi selama ini dia masih menyimpan perasaan untuk Freya, meski ada aku dan Taksa yang sudah hadir dalam kehidupannya. Mas Abdu menunduk. Aku terpana melihat dia menangis. Apa ini? Sebegitukah dia mencintai perempuan itu? Tanganku mencengkeram sisi meja rias, berusaha menenangkan diri. Ya Tuhan, berilah aku petunjuk. Keputusan apa yang harus kuambil saat ini? Menarik nafas dalam-dalam, ku coba menahan gemetar suaraku. "Baiklah, kalau begitu, Mas. Jadi, secara nggak langsung Mas sudah mengakui jika Mas berselingkuh dengan Freya. Demi Tuhan, Gauri, jangan lagi kamu bawa-bawa Freya ke dalam permasalahan kita. Dia udah cukup menderita oleh gunjingan para tetangga."
Mas Abdu menatapku tajam. Namun, aku tak kalah gaharnya. Lantas siapa yang Mas telepon tempo hari? Yang Mas sebut dengan sapaan sayang. Suaraku meninggi. Wulan. Apa? Mataku membelalak. Syok tentu saja. Wulan teman yang ku kenal, seseorang yang selama ini kuanggap manis. Sebelum mendengar kisah dari Mas Abdu, seseorang yang menjadi penyebab putusnya Mas Abdu dengan Freya. Kamu gila, Mas. Dia udah menikah dan punya 3 anak. Mataku semakin membulat. Pengakuan Mas Abdu membuatku terperangah. Bagaimana bisa Mas berselingkuh dengan istri orang? Ya Allah, Mas. Mas sungguh gak berakhlak. Kembali Mas Abdu menunduk. Maaf, Mas hilaf Gauri. Hening. Gila, hal ini benar-benar di luar dugaanku. Selama ini aku sudah berburuk sangka pada Freya. Padahal kenyataannya, bagaimana bisa Mas berhubungan dengan Wulan? Lirih, namun tak ada getaran pada suaraku. Dia sering menemui aku di kantor, menelpon setiap hari, dan akhirnya Mas udah tidur dengan dia. Hening. Diamnya Mas Abdu membuatku mendapati fakta baru. Ya Allah, Mas, kamu benar-benar brengsek. Tak lagi bisa kutahan sumpah serapahku. Mas Abdu sudah bersinah dengan wanita lain. Bahkan selingkuhannya itu sudah menyandang status sebagai istri orang. Air mataku mengalir deras, bahuku berguncang hebat. Cukup lama aku menangis terseduh-sedan, hingga akhirnya aku berdiri, berjalan keluar kamar, menuju kamar Taksa. Aku memutuskan untuk tidur di kamar anakku mulai malam ini. Ditambah lagi rasa penyesalan dan rasa bersalah pada Freya menyelimuti pikiranku. Ku tatap wajahnya masih dengan air bening yang belum berhenti di mataku. Apa yang harus Mama lakukan, nak? Mama harus gimana? Taksa. Paginya aku terbangun dengan mata yang sembab. Untungnya hari ini Taksa libur. Jika tidak, aku tidak tahu caranya menghindari sorot ingin tahu dari wajah-wajah penasaran yang melihatku. Melirik ke sebelah kiri, Taksa masih tertidur pulas. Selimut bergambar kartun mobil merah kesukaannya melekat menutupi separuh tubuhnya. Ku tatap lekat anakku. Haruskah kita pergi dari rumah ini, nak? Tapi bagaimana denganmu? Bisakah Taksa yang biasa bergelayut manja harus berpisah dengan papamu itu? Aku bangkit bangun dari rebah, duduk di tepian tempat tidur. Pikiranku bercampur aduk tak karuan. Aku sudah mendapat pengakuan dari Mas Abdu. Apa yang harus kulakukan setelahnya? Haruskah aku mendatangi Wulan dan menjambak rambutnya? Tapi aku tak mempunyai bukti yang kuat. Sedikit kenangan melintas. Kejadian saat itu hampir membuatku membenci Mas Abdu. Di suatu sore di jalanan setapak yang sama tempat pertama kali aku bertemu Freya. Kala itu Wulan terlihat berdiri di ujung jalan, seperti sengaja menungguku lewat. Setelah aku mendekat, Wulan menyapa dengan suara manja yang dibuat-buat, ciri khas dirinya. Hai Gauri, dari mana sih? Karena pertanyaan itu sering dia berikan, dan sering pula aku menjawabnya. Kuabaikan dia kali ini, sembari tersenyum. Aku langsung menebak apa tujuannya menungguku. Ada apa, Lan? Apa ada sesuatu yang mau kamu sampaikan? Wulan nyengir, memukul lenganku pelan sembari cekikikan. Gauri tahu nggak gadis yang kemarin bersamaku? Dia itu pacarnya Kak Abdu. Terus? Enggak, cuma mau bilang aja. Lebih cantik Gauri daripada dia. Wulan menjawab, sudut bibirnya ketarik ke atas. Aku gak peduli, Lan. Lagian Abdu bukan siapa-siapa aku. Biarin aja mereka pacaran. Toh gak merugikan aku kan, apalagi kamu. Seketika senyuman hilang dari bibir Wulan. Sejak mengetahui fakta yang sebenarnya, hingga saat ini aku tidak pernah bertegur sapa dengan Mas Abdu. Aku juga tak pernah lagi memasak di rumah. Aku selalu makan di luar bersama dengan Taksa saja. Sedangkan Mas Abdu sendiri juga sama. Pergi bekerja seperti biasa, pamit dan bermanis muka di depan anak kami. Setelah itu pulang larut malam, langsung menuju kamar. Meski begitu dia tetap mentransfer uang ke rekeningku seperti biasa. Untuk keperluan rumah tangga dan juga kebutuhan sekolah putranya. Semua pakaian dan barang-barang milikku sudah kupindahkan ke kamar tamu. Di waktu Taksa sedang berada di sekolah, aku tak ingin anakku itu bertanya, mengapa mamanya bertindak demikian? Hari ini, aku memiliki sebuah rencana.
Setelah mengikat rambutku, kukenakan jaket dan helm. Kata Mama Joshua, aku seperti laki-laki. Apalagi kulit tanganku terbungkus sarung tangan kulit berwarna hitam, juga milik suami Mama Joshua. Menyalakan mesinnya, kukendarai motor bebek itu menuju kantor Mas Abdu. 5 menit lagi dia akan keluar dari kantor. Untuk itu aku harus segera bergegas. Saja, motor yang kukendarai berpapasan dengan mobil sedannya. Dengan cepat aku memutar arah dan membuntuti. Mobil sedan Mas Abdu untungnya tidak terlalu ngebut. Padahal memasuki kawasan yang padat oleh bangunan kos-kosan yang letaknya tak jauh dari salah satu kampus terbaik di kota ini. Sedannya berhenti tepat di depan bangunan 2 lantai dengan 6 pintu persis di tepi jalan. Mas Abdu keluar dari mobil sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Saat dia memandang ke arahku, aku pura-pura sedang menerima panggilan telepon. Lalu dia menuju pintu bangunan itu yang terletak paling ujung, mengetuknya beberapa kali sambil tetap mengawasi keadaan sekitar. Kamera ponsel di genggamanku sudah standby sejak tadi, berjaga dan bersiap untuk mengabadikan momen yang mungkin akan menjadi kekuatanku di persidangan nanti. Ya, hatiku sudah mantap untuk berpisah dengannya. Namun sebelumnya akan kubikin perhitungan untuk para pesina ini, meski ku tahu bahwa pembalasan di akhirat nanti amat pedih. Benar saja, Wulan, wanita itu dengan pakaian tidur tipis membukakan pintu untuk Mas Abdu. Bahkan dia tidak merasa malu jika orang-orang yang lewat melihat apa yang dia kenakan. Dengan cengirannya dia bergegas menarik Mas Abdu ke dalam dan segera menutup pintunya. Namun masih sempat ku dengar suara cekikikannya. Aku berharap semoga suara tawanya itu ikut masuk terekam ke dalam video yang ku ambil barusan. Aku sedikit puas atas kerja kerasku hari ini. Beberapa foto dan video sudah dalam genggaman. Tinggal beberapa tahap lagi yang harus aku mainkan. Bersenang-senanglah dulu saat ini. Hei kalian, tunggu tanggal mainnya. Dan aku tidak sabar untuk saat itu. Aku tiba di rumah Mama Joshua ketika hari memasuki maghrib, mendapati Taksa sedang tertidur pulas di atas ranjang Joshua yang juga terlelap. Puas bermain, mereka mandi, terus makan bareng dan tidur. Biarin aja Mama Taksa, nanti aja pulangnya. Toh saya juga cuma berdua dengan Jos. Mama Joshua tersenyum tulus. Ayahnya Jos keluar kota selama seminggu. Makasih ya Mam, aku benar-benar ngerepotin kali ini. Ah, santai aja Mama Taksa, yuk ngobrol di situ aja. Dia menarik lenganku ke ruang tengah. Kalau ada masalah atau butuh teman curhat, cerita aja. Gak baik dipendam sendiri. Saya memutuskan akan bercerai, Mam. Suami saya udah berselingkuh dan tidur dengan perempuan lain. Astaga, Mama Joshua shock mendengarnya. Berulang kali kulihat dia mengusap dada. Ya Tuhan, Wulan, perempuan gak tahu malu. Ya Tuhan, Mama Joshua kenal? Tanya aku heran. Ia mengangguk. Saya pernah bertetangga dengan bapaknya si Wulan itu, Pak Karta. Padahal bapaknya temperamen loh, Mam. Kok dia berani melakukan hal yang memalukan kayak gitu ya? Dulu semasa gadis, Wulan sering dipukuli dan diusir dari rumah. Ungkap Mama Joshua panjang lebar. Mendengar keterangan dari Mama Joshua barusan, lagi-lagi akhirnya aku menemukan ide cemerlang. Bagaimana jika foto dan video ini kuperlihatkan pada bapaknya yang temperamen itu? Masih bisakah wanita itu tertawa bahagia jika keluarganya mengetahui hal ini? Seketika hatiku dirundung bahagia. Berbekal alamat yang diberikan Mama Joshua, ku kendarai motorku kali ini melewati jalanan aspal baru. Tak jauh dari situ tampak sebuah rumah bercat putih dan berpagar hitam tinggi. Suasana rumah sepi, namun pagarnya terbuka sedikit. Seorang bapak-bapak tidak memakai baju sedang menyiram tanaman yang tumbuh di halaman. Bapak tadi yang ku ketahui dari Mama Joshua bernama Pak Karta. Mematikan keran air dan berjalan mendekatiku. Cari siapa, Nak? Kalau boleh bertanya, Bapak Pak Karta bukan? Ya, saya sendiri, ada apa ya? Pak Karta mengangguk, terlihat semakin penasaran. Tak langsung menjawab, aku memulai aktingku. Aku menangis terseduh-seduh di depannya. Suaraku sengaja sedikit kukeraskan, membuat orang yang berlalu lalang dan tetangga sedikit menoleh ke arah kami. Ada apa ini Pak? Siapa dia? Bu Karta meremas kedua tangan. Tampak sekali dia risih dan malu oleh tatapan orang-orang di sekeliling. Wulan? Wulan? Aku masih terisak-isak. Wulan Pak? Bu?
Wulan anak kami, kenapa dengan dia?" Pak Karta bertanya. Aku merogoh saku celana, mengambil ponsel lalu memperlihatkan foto-foto serta video yang kuambil kemarin pada sepasang suami istri di hadapanku. "Wulan sudah berzina dengan suami saya, Pak." Bisik-bisik mulai terdengar dari tiap wajah yang memandang penuh keingintahuan. Mereka menyewa kos-kosan di daerah Kayu Jati. Kumpul kebo udah sejak lama. Saya baru mengetahuinya kemarin dari kerabat yang melihat dan memberikan foto-foto ini. Saya harus bagaimana, Pak? Anak saya masih kecil. Kasihanilah kami. Dengan tangan gemetar, Pak Karta merebut ponsel di tanganku. "Maafkan kelakuan anak kami, Nak. Nanti Bapak akan bikin perhitungan padanya." Pak Karta tergesa-gesa berlalu ke dalam rumah. "Anak sialan bikin aib, sudah tua masih saja berulah." Masih kudengar sumpah serapah dari Pak Karta sebelum menghilang di balik pintu. Kuusap air mata di pipi sembari menoleh ke orang-orang yang menatapku iba. Setelah memakai helm dan menggunakan masker, barulah aku bebas tersenyum sinis. Mampus kau, Wulan. Hendak bersiap pulang, namun tak jadi sebab kulihat Pak Karta terburu-buru pergi mengendarai motornya. Melewati gerbang lurus kemudian belok kiri, Pak Karta menurunkan standar motor di depan rumah minimalis bercat pink. Pemilik rumah mungkin mendengar suara motor berhenti di halaman rumahnya. Pak Karta merogoh saku celana, mengeluarkan beberapa lembaran uang, memerintahkan bocah kecil itu menjauh. Sepertinya mereka bertiga disuruh ke warung untuk membeli sesuatu. Setelah ketiga bocah hilang dari pandangan, tanpa babi bu, Pak Karta melayangkan tamparan ke wajah Wulan, membuat perempuan itu terpekik keras dan jatuh tersungkur. Berkali-kali Pak Karta melayangkan tendangan ke anaknya itu. Wulan menangis bersimpuh di kaki ayahnya. "Mulai sekarang kau angkat kaki dari rumah ini. Aku tak sudi punya anak pembuat aib seperti kau. Semua warisan atas namamu akan kucoret dan kupindahkan ke nama adikmu." Suaranya menggelegar, terdengar sampai ke tempat di mana aku mengawasi dari jauh. "Kau juga, Alwi, bagaimana caramu mendidik si Wulan? Bisa-bisanya istrimu bermain serong tanpa sepengetahuanmu." Aku melihat Pak Karta berbicara dengan pria berkulit sawo matang yang sejak tadi berdiri mematung. Dia diam saja melihat ayah mertuanya menghajar si istri. "Pokoknya kau tinggal di rumah mertuamu. Wajar saja kau tidak pernah cocok dengan ipar-ipar. Ternyata begini kelakuanmu, Wulan. Anak tak tahu diri." Tangan Pak Karta sudah melayang di udara, namun tak jadi memukul sebab ketiga cucunya sudah kembali dari warung dengan es krim di tangan masing-masing. Tanpa sepatah kata dia berjalan ke arah motornya dan pergi. Wulan masih di sana, duduk terisak tanpa kuduga suaminya mendekati dan turut andil memukuli Wulan. Bahkan di depan ketiga anaknya yang langsung menangis ketakutan. Meski merasa puas, tapi aku tidak tega mendengar jerit tangis bocah-bocah itu. Tanpa menunggu lagi, aku pergi diam-diam mengendarai motorku. Aku memakai blazer Tosca dan celana berbahan dasar kain dengan warna senada, mematut diri sembari menatap wajah di cermin meja rias. Alis terukir pensil berwarna coklat tua. Niko sudah menungguku sejak tadi di ruang tamu bersama Taksa, anakku. Setelah semua dirasa siap, aku mengangguk pada Niko. Mobil Niko melaju mulus membelah jalan raya. Setelah 30 menit, kendaraan yang membawa kami itu memasuki pelataran parkir kantor Mas Abdu. Ya, aku harus berdandan sesempurna mungkin untuk bertemu dengan pimpinan kantor suamiku itu. Juga aku ingin Mas Abdu merasa sangat menyesal telah mendua dan berselingkuh dengan si Wulan. Selama ini, karena tuntutan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga, membuatku tidak pernah berdandan seperti saat ini. Mungkin itu sebabnya Mas Abdu merasa jenuh karena jarang melihatku menggunakan make up. Tapi walau bagaimanapun, dia tetap saja salah. Seumpama dia ingin aku berdandan, apa salahnya tinggal bilang saja. Tuhan menciptakan mulut manusia fungsinya untuk berkomunikasi, bukan? Mbak harus kuat ya, jangan goyah jika Mas Abdu merayu atau memelas. Aku akan menunggu di sini menemani Taksa. Niko menyentuh tanganku. Aku mengangguk mantap, mendorong daun pintu mobil berjalan ke kantor Mas Abdu. Melangkah melewati 2 orang security, lantas menuju meja admin. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu, Bu?" sapa seorang admin ramah. "Saya mau bertemu Pak Wirawan, Mbak." "Apa Ibu sudah membuat janji?"
Sudah, aku mengangguk, meyakinkan. Memang aku sudah menelpon pimpinan tempat Mas Abdu bekerja sore kemarin. Aku memintanya meluangkan waktu untuk berbicara bareng sebentar saja. Ku bilang padanya bahwa hal yang ingin ku sampaikan sangat penting. Dengan anggun langkahku berayun, berhenti di depan pintu kayu jati berpelitur coklat. Silahkan duduk, Bu. Pria yang kutebak berusia sekitar 40-an itu mempersilahkan aku duduk. Terima kasih, Pak. Hal apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Kalau tidak salah, Ibu yang menghubungi saya sore kemarin, bukan? Aku mengangguk. Betul, Pak. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Gauri, istri dari Pak Abdu. Pak Abdu? Oh, Pak Abdu kepala teknisi kami. Ada apa ya, Bu? Maaf sebelumnya, Pak. Sebenarnya ini urusan saya pribadi. Namun ini juga menyangkut nama baik instansi yang Bapak pimpin. Saya ingin melaporkan perbuatan suami saya yang tidak senonoh. Pak Wirawan diam, masih fokus mendengarkan. Suami saya punya pasangan kumpul kebo. Mereka sudah menjalin hubungan terlarang di belakang saya secara diam-diam. Saya hanya ingin Bapak tegas dan mengambil keputusan demi nama baik kantor ini. Saya punya bukti yang valid untuk itu. Aku membuka ponsel dan memperlihatkan foto beserta video Mas Abdu dengan pasangannya. Setelah melihat semua bukti, pria berkacamata itu menggeleng dan mendecak menyayangkan. Saya akan menggugat cerai suami saya, tapi sebelum hal itu terjadi, saya ingin melihat apakah Bapak bisa mendisiplinkan pegawai Bapak yang mencemarkan nama baik kantor ini. Bukankah hal-hal seperti ini merupakan tindakan memalukan yang tidak bisa ditoleransi, Pak? Saya menuntut keadilan untuk itu. Baiklah, laporan Ibu saya terima. Saya akan menindak tegas permasalahan ini. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya pamit undur diri kalau begitu, kataku kemudian. Di koridor yang menuju kantor Pak Wirawan, aku berpapasan dengan Mas Abdu. Keningnya berkerut heran. Ngapain kamu di sini, Gauri? Kejutan, ujarku lirih sembari tersenyum sinis. Aku melanjutkan langkah yang terhenti secara anggun, meninggalkan Mas Abdu yang masih menatap heran. Lihat kan, Mas, aku pun bisa berpikiran licik. Mungkin kamu kira aku hanyalah perempuan bodoh yang bisa kamu bohongi. Asal kamu tahu, aku tak akan menyia-nyiakan air mata lagi hanya untuk menangisi perilakumu. Masih ada Taksa dan juga adikku yang akan menjadi penyemangat hidupku ke depannya. Yah, kini statusku adalah seorang janda. Tak menunggu dan menghabiskan waktu lama, hakim mengabulkan permintaanku untuk bercerai. Ditambah lagi aku punya bukti yang kuat. Hak asuh anak pun jatuh ke tanganku. Mas Abdu diwajibkan menafkahi serta membiayai kebutuhan sekolah Taksa. Kehadiran Niko di rumah juga membuat Taksa tidak terlalu kehilangan sosok ayahnya. Adikku itu telaten dan pintar memanjakan Taksa. Berdasarkan keahlian yang kupunya dan juga berkat saran dari Mama Joshua, aku membuat kue serta berbagai cemilan. Untuk awal permulaan, aku membuatnya hanya sedikit. Kutitipkan di warung Bu Haji. Alhamdulillah, di hari pertama kue-kueku habis tak bersisa, membuatku percaya diri untuk menambah jumlahnya di keesokan harinya. Esoknya pun sama, ludes lagi. Kebetulan warung Bu Haji juga berdekatan dengan SD. Kata Bu Haji, anak-anak sekolahan menyukai kueku. Para orang tua juga menyukainya. Bahkan ada beberapa wali siswa itu yang minta nomor WhatsAppku. Mereka bilang akan memesan kue jika ada acara arisan atau acara keluarga di rumah. Waktu menunjukkan pukul 11 malam saat aku baru selesai mencuci semua peralatan yang kugunakan untuk membuat kue. Kue-kuenya pun sudah selesai di-packing ke dalam plastik-plastik. Kue yang kubuat lumayan banyak karena kepala sekolah TK-nya Taksa memesan risol, donat, dan lemper untuk pengajian di rumahnya besok pagi. Jumlahnya pun lumayan, 300 biji. Setelah pekerjaanku beres, aku merebahkan badan di sebelah Taksa yang sudah tertidur memeluk guling. Freya semenit yang lalu baru saja memposting foto. Ternyata jam segini dia belum tidur. Aku ingin menyapanya, tapi tak tahu ingin memulai dari mana. Seperti biasa, membaca pikiranku, Freya mengirimkan pesan lebih dulu. Terlihat dari pesannya yang masuk ke aplikasi berlambang hijau itu. Belum tidur, Gauri? Sejenak ku tatap pesan itu. Belum, baru kelar bikin kue-kue. Kulihat tulisan sedang mengetik di bawah namanya. Semangat ya, aku yakin kamu adalah seorang ibu yang kuat.
Aku turut prihatin atas cobaan yang menimpamu. Makasih, Frey. Sebelumnya aku juga mau minta maaf. Pernah sempat berpikiran jahat tentangmu. Kusisipkan emot tangan bersedekap sesudahnya. Lupain aja, lagian aku gak pernah ambil hati kok. Ada emot senyum yang dikirimkan Freya. Dia memang selalu tersenyum. Aku tak membalas pesannya lagi, sebab kulihat dia juga tidak online seperti tadi. Sudahlah, masih ada banyak waktu untuk kami berbincang. Padahal ingin sekali aku memberitahunya tentang isi hati Mas Abdu yang sebenarnya. Mungkin ini terdengar aneh, namun aku yakin Mas Abdu hanya tersesat dalam jeratan Wulan. Hubungannya dengan perempuan licik itu hanya sekedar pelampiasan. Sialnya Mas Abdu malah terjerat semakin dalam dan tak bisa terbebas darinya. Sedangkan aku sudah memaafkan. Namun jika untuk menerimanya kembali, sungguh aku tidak bisa. Hatiku sudah terluka parah. Juga di hati Mas Abdu hanya ada satu tempat, dan itu bukan milikku. Ya, aku bertekad ingin membuat mantan suamiku itu kembali pada cinta pertamanya. Karena beberapa tahun bersamanya membuatku semakin yakin bahwa Mas Abdu adalah orang yang baik. Meski dia pernah menyakitiku, tapi aku juga tak ingin melihatnya jatuh ke tangan orang yang salah seperti Wulan. Usaha baruku semakin berkembang. Dari mulut ke mulut, kue-kue buatanku semakin dikenal oleh banyak orang. Dari situ pula muncul ideku untuk merambah ke bisnis online, sehingga para pelangganku lebih mudah jika ingin memesan dan menikmati kue-kue buatanku. Berkat pesanan yang kian hari kian banyak, aku bisa mempekerjakan 2 orang untuk membantuku. Tak lain adalah tetanggaku sendiri, Bu Dewi dan Bu Dian. Aku tinggal dulu ya. Yang ini harus diantar sekarang. Orang yang pesan barusan telepon, minta buru-buru. Aku berdecak. Seharusnya pesanan ini diantar 2 jam lagi. Namun si pemesan minta diantarkan sekarang juga. Lah, bukannya jam 1 nanti, Mbak Gauri? Kok desak-desak sih? Bu Dian sedikit protes. Nggak apa-apa Bu, pembeli adalah raja, jawabku. Lagian yang mesen juga udah transfer dan tanpa menawar. Meski Bu Dian protes, dia tetap bergegas membantuku, membawa kardus berisi kue-kue pesanan yang akan diantar dan meletakkannya ke keranjang khusus di boncengan motor. Setelah semuanya siap, aku pun bergegas meraih kunci motor dan menyalakan mesinnya. 30 menit kemudian tibalah aku di sebuah rumah berhalaman luas. Ada beberapa mobil dan motor berjejer di sana. Tampaknya si empunya rumah sedang ada acara. Aku meraih ponsel dan melakukan panggilan ke nomor pembeliku itu. Mbak, saya udah di depan rumah, aku memberitahu saat dia menerima panggilan teleponku. Oh iya, tunggu sebentar ya Mbak, saya suruh kakak saya yang ambil kue-kuenya. Baik Mbak, terima kasih. Aku mematikan panggilan telepon dan turun dari motor. Suara yang tidak asing tiba-tiba menyapa dari arah belakang. Gauri? Aku terkejut dan berbalik menatap Ali, sahabat Mas Abdu di zaman sekolah dulu, sudah berdiri tak jauh dariku. Mas Ali, ngapain kamu di sini? Lalu dia melirik ke keranjang di boncengan. Jadi yang nganterin kue itu kamu? Ya ampun, gak nyangka bisa ketemu di sini. Mas juga ngapain di sini? Aku balik bertanya. Ini rumah adikku, Laila. Biasa acara keluarga. Ya ampun, jadi pelangganku yang bawel itu Laila. Aku tidak mengenalinya, sebab foto di profil WhatsApp-nya tidak menggunakan foto diri. Kak Ali, kok lama sih? Laila muncul di ambang pintu sambil menggendong bayinya. Ya ampun, jadi yang tadi kamu Gauri? Ayo sini masuk dulu, jangan bengong di situ. Laila masih sama, bawel dan berisik. Aku jadi teringat di mana kami masih bersekolah dulu. Yuk, mampir dulu. Ali bergerak mendekati keranjang, meraih kardus-kardus kue secara sekaligus, membawanya ke dalam rumah Laila. Mau tidak mau aku mengikuti langkah Ali. Tak apa-apalah, lagian pekerjaan di rumah bisa dihandle Bu Dewi dan Bu Dian. Beberapa bulan setelah bekerja pada aku, mereka sudah ahli dalam membuat kue. Taksa juga sedang bermain bersama anak-anak mereka. Tidak masalah jika meninggalkannya barang sebentar. Duh, senangnya aku, kita berasa lagi reunian. Laila tersenyum. Pas kalau ada Abdu, celutuk Ali. Laila yang mendengarkan langsung menjawil kaki kakaknya agar tidak menyebut nama itu lagi. Maaf Gauri, aku menggeleng. Gak apa-apa Laila, aku minum ya.
Aku meraih gelas dan minum beberapa tegukan untuk menghilangkan rasa kikuk yang mendera setelah nama Mas Abdu disebut. Pastilah mereka sudah tahu kabar perihal perceraian kami. Kota ini kecil, gosip apapun pastilah mudah tersebar ke segala penjuru. Lagian, si bodoh itu apa sih yang dia pikirkan? Sama Wulan lagi. Ali menggeleng dan berdejak. Kak Ali, jangan dibahas, kenapa sih? Laila melotot pada kakaknya, lalu memandangku tak enak. Tangan kananku mengibas. Aku sudah gak apa-apa Laila, aku udah move on. Aku tertawa meyakinkan. Salah Kak Ali juga sih, kenapa ngotot menjodohkan Abdu dengan Gauri? Padahal aku tahu dulu di sekolah kakak menaruh hati pada Ucapan Laila tidak selesai, sebab mulutnya dibekap keras oleh Ali. Membuatku penasaran apa yang ingin diucapkan Laila selanjutnya. Bukannya gitu dek, waktu itu kakak pikir Abdu butuh Gauri untuk mendampinginya. Kakak juga tahu Gauri naksir Abdu sejak di sekolah. Kakak nggak tega melihat Abdu terpuruk setelah ditinggalin Frey. Kali ini mulut Ali yang ditutup. Aku udah tahu mengenai hal itu. Mas Abdu pernah mengaku padaku bahwa ada Freya di hatinya. Aku tersenyum, namun tipis, menatap gelas di tangan sambil memainkannya. Pasti kalian udah dengar penyebab perceraian kami. Yang aku sayangkan kenapa Mas Abdu melakukan kebodohan dan merugikan dirinya sendiri. Hanya itu, tambahku. Semuanya hening.